Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4. Halo, perkenalkan saya Irhamna. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri. Halo, perkenalkan saya Salsahir Misarna. Perubahan sosial budaya. Interaksi sosial dan perkembangan kebudayaan senantiasa mengalami perubahan berdasarkan perkembangan zaman dan tingkat kebutuhan manusia. Perubahan kebudayaan dapat terjadi secara tidak sengaja. Dampak sosial dari kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, informasi yang multimedia, akan sangat berpengaruh dalam perubahan tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Dikarenakan sifat fleksibilitas dan kemampuan telematika untuk masuk ke dalam setiap aspek-aspek kehidupan manusia. Nah, di sini kami akan membahas tentang yang pertama, arti penting perubahan sosial budaya, yang kedua, sifat dan faktor penyebab perubahan sosial budaya, yang ketiga, dampak perubahan sosial bagi masyarakat, yang kelima, kesimpulan. Nah, pertama, kita menjabarkan dulu arti penting perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan norma-norma sosial, pola-pola sosial, interaksi sosial, pola perilaku, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, serta susunan kekuasaan dan wewenang. Perubahan dalam masyarakat pada prinsipnya merupakan suatu proses yang terus-menerus. Artinya, setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan. Akan tetapi, perubahan antara kelompok dengan kelompok lain tidak selalu sama, serta banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan, pengertian perubahan sosial menurut Selo Sunajan adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Penyebab dan faktor terjadinya perubahan sosial budaya. Perubahan dari dalam masyarakat. Yang pertama, perubahan penduduk. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan yang dikarenakan bertambah dan berkurangnya suatu penduduk. Yang kedua, pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan akan menyebabkan perubahan sosial budaya. Contohnya seperti gerakan 30 SPKI. Yang ketiga, peranan nilai yang diubah. Perubahan juga dapat disebabkan oleh berubahnya peranan nilai di masyarakat. Misalnya, sosialisasi program keluarga berencana untuk menghambat pertambahan penduduk. Yang keempat, peranan tokoh yang karismatik. Tokoh karismatik adalah tokoh yang disegani, dihormati, dan diteladani oleh masyarakat. Yang kelima, penemuan baru. Adanya penemuan baru dalam kehidupan masyarakat, baik itu berupa ilmu pengetahuan maupun teknologi, akan mempengaruhi dan membawa perubahan dalam masyarakat. Setelah kita membahas perubahan dari dalam masyarakat, selanjutnya kita membahas tentang perubahan dari luar masyarakat. Yang pertama, pengaruh lingkungan alam. Lingkungan alam sangat berpengaruh dalam terjadinya perubahan sosial budaya. Misalnya, seperti tanah yang subur dapat berguna untuk lahan pertanian. Yang kedua, kebudayaan masyarakat lain. Kontak kebudayaan antara masyarakat mempunyai dampak yang positif dan negatifnya. Yang ketiga, peperangan. Peperangan akan menyebabkan pengaruh negatif terhadap aspek kehidupan di masyarakat. Setelah tadi kita membahas penyebab dan faktor perubahan sosial budaya, sekarang kita akan membahas faktor pendorongnya. Yang pertama, timbunan kebudayaan dan penemuan baru. Kebudayaan dalam masyarakat selalu mengalami penimbunan dan penumpukan, yaitu dengan bertambah dan beragamnya budaya ini yang umumnya disebabkan oleh adanya penemuan baru dalam masyarakat. Yang kedua, perubahan jumlah penduduk. Bertambah dan berkurang jumlah penduduk suatu daerah yang mengakibatkan perubahan struktur masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Pertentangan yang terjadi dalam masyarakat yang terjadi karena kemajemukan yang menyebabkan perubahan sosial. Yang keempat, sistem lapisan terbuka masyarakat.
Masyarakat dengan sistem lapisan terbuka cenderung lebih mudah mengalami perubahan daripada dengan sistem lapisan tertutup. Masyarakat sistem lapisan terbuka akan selalu cenderung memberikan kesempatan berkarya. Setelah membahas faktor pendorong, kita akan membahas faktor penghambat dari sosial budaya. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Yang kedua, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Yang ketiga, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang keempat, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat. Yang kelima, rasa takut dengan adanya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang keenam, hubungan yang bersifat ideologis. Yang ketujuh, adat atau kebiasaannya. Dan yang kedelapan, prasangka terhadap hal-hal baru dan menilai bahwa hidup ini buruk, susah dan tidak mungkin diperbaiki. Dampak perubahan sosial budaya. Dampak perubahan sosial budaya tersebut secara langsung atau tidak langsung akan memberikan dampak negatif dan positif. Kita tidak khawatir jika perubahan yang terjadi bersifat positif, karena perubahan positif akan memberikan pengaruh baik. Namun, kita harus berhati-hati dengan dampak negatif yang muncul. Selanjutnya, dampak positif perubahan sosial budaya. Perubahan dapat terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaan mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. Keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam menyesuaikan diri disebut adjustment, sedangkan bentuk penyesuaian masyarakat dengan gerak perubahan disebut integrasi. Dampak negatif perubahan sosial budaya. Dampak negatif terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaannya tidak mampu menyesuaikan diri dengan gerakan perubahan. Ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri sendiri dengan perubahan disebut maladjustment. Maladjustment akan menimbulkan disintegrasi. Kesimpulan, jadi interaksi sosial dan perkembangan kebudayaan senantiasa mengalami perubahan berdasarkan perkembangan zaman dan tingkat kebutuhan manusia. Dan juga perubahan sosial kebudayaan dapat terjadi secara tidak sengaja. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan norma-norma sosial, pola-pola sosial, interaksi sosial, pola perilaku, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, serta susunan kekuasaan dan wewenang yang menyebabkan perubahan penduduk, pemberontakan atau revolusi, peranan nilai yang diubah, peranan tokoh yang karismatik, dan penemuan baru. Terima kasih yang sudah berkenan melihat dan mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.